Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Tsumma amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di rumah Allah yang Maha Agung ini untuk sejenak beristirahat, melepaskan lelah kita sambil menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur. Dan alhamdulillah kita akan melaksanakannya secara berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan ini semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun topik kita, ceramah singkat kita pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini adalah cara untuk meraih nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara untuk meraih nikmat Allah Subhanahu wa taala. Landasannya kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 112 sampai 113 yang berbunyi, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang mana perumpamaan tersebut adalah sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah kota kanat aminatan mutmainnah, yang mana kampung tersebut aman, lagi tentram, aminah, mutmainnah, aman, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang datang kepada penduduk kampung tersebut rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah dari seluruh penjuru. Kalau tanahnya itu subur, kalau hasil tambangnya itu banyak, kalau pendapatan daerahnya itu tinggi, pendapatan per orangnya juga baik. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang mana kampung yang tenang tadi, yang aman tadi, yang tentram tadi, rezeki mereka itu penduduk daerah tadi, penduduk kampung tadi datang dari seluruh penjuru, melimpah keluar. Kemudian Allah lanjutkan, maka farat bi anhum billah. Tetapi setelah itu penduduk daerah tadi atau kampung tadi itu mengingkari nikmat-nikmat Allah atau kufur nikmat. Yang seharusnya mereka itu syukur nikmat, bersyukur atas nikmat Allah yang melimpah tadi, yang banyak tadi, yang luar biasa tadi itu, keberkahan tadi itu. Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mereka syukuri. Tetapi malah kebalikannya. Maka farat bi'anhumillah. Mereka itu kufur nikmat. Bagaimana mereka ini
ya, kufur nikmat tersebut, mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melalaikan kewajiban mereka yang seharusnya itu melaksanakan ibadah, mereka lalaikan. Dan ibadah ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang bentuknya mahdhah, ada juga yang ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ritualnya itu sudah ditetapkan oleh syariat, seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Adapun ibadah ghairul mahdhah yaitu aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita. Nah, inilah bentuk syukur nikmat kita. Kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, bukan kufur nikmat. Baik itu ibadah mahdhah, ketika sudah datang waktu sholat, kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita bayarkan zakat kita apabila sudah sampai 1 tahun dan 1 besok. Ya, kita tunaikan ibadah haji apabila kita sudah mampu melaksanakannya, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya itu adalah bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Begitu juga dengan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala keluarga misalnya, atau sebagai ibu rumah tangga misalnya, atau sebagai siswa atau mahasiswa misalnya, atau sebagai aparat keamanan misalnya. Itu semua adalah ibadah ghairul mahdhah, ibadah juga, bentuk dari kesyukuran kita. Jangan sampai aktivitas kita tadi melalaikan kita pada ibadah mahdhah itu. Kita berniat untuk mencari rezeki, tetapi ibadah yang utamanya, ibadah yang mahdhahnya itu terlalaikan sama kita. Nah, itu bukan jadi ibadah lagi, ya jadi maksiat lagi. Oleh sebab itu, dari ibadah mahdhah dan ghairul mahdhah itu keduanya haruslah seimbang. Kita tunaikan pada waktunya. Itu semuanya adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kepada orang yang ingkar atas nikmat atau kufur nikmat? Seperti yang kita jelaskan pada surah An-Nahl ayat yang ke-112 ini, fakafarat bi'anhumillah. Mereka itu kufur terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Apa balasannya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka bagi orang yang kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan tadi, Allah akan menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan, dan ketakutan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan negeri ini negeri yang aman, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan apa? Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah mahdhah dan ghairul mahdhah. Tidak dengan kekufuran, tidak dengan kemaksiatan, sehingga maksiat tadi bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan. Allah timpakan kepada mereka bencana ketakutan, takut. Bima kanu yasma'un, terhadap apa yang mereka perbuat. Kemudian pada ayat selanjutnya, pada ayat 113, cara yang kedua agar nikmat tersebut kekal abadi bersama kita, langgeng bersama kita. Cara yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu fa akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Cara yang kedua agar nikmat tersebut selalu bersama kita adalah kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah tadi. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran, dari sunnah-sunnahnya,
itu menjadi tuntunan kita dalam beribadah. Sungguh telah datang kepada mereka Rasul minhum fakadzabuhu, mereka dustai Rasul tadi. Mereka tidak mengikuti arahan, mereka tidak mengikuti tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ini juga termasuk kepada kufur nikmat. Yang seharusnya mereka lakukan apa? Yang seharusnya mereka lakukan adalah dalam ritual praktek ibadah tersebut mereka mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila mereka itu tidak mengikuti tuntunan Rasul, fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun, maka datanglah kepada mereka azab dan mereka itu tergolong orang-orang yang zalim. Oleh sebab itu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga ibadah kita ini, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairul mahdhah. Yang mana ibadah yang kita laksanakan tersebut hendaklah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang mana semua ini adalah bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesyukuran tersebut akan membuat nikmat tadi tetap langgeng, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum, dan jikalau engkau itu bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan kata Allah, maka niscaya akan aku tambah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.